العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis yang mulia ini menjadi mukaddimah perkumpulan kita nantinya di dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa asrarih. Kemudian al-faslus tsalis fi bayani syarti husuli riddah wa ma yatarattabu 'alaiha minal ahkam. Pasal yang ketiga pada menyatakan syarat hasil riddah dan barang yang teratur atasnya daripada segala hukum. Artinya kapan seseorang itu dikatakan murtad, keluar daripada agama Islam, dan hukum apa saja yang timbul kepada orang yang murtad tadi. Ketahui olehmu hai talib penuntut ilmu, bahwasanya syarat hasil riddah itu 3 perkara. Pertama, akil, berakal. Kedua, baligh, dan yang ketiga ikhtiar, artinya kehendak sendiri, pilihan seorang, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Maka tiada diperoleh riddah orang gila karena ketiadaan akal. Nah, misalnya ada orang gila, lalu orang gila tadi sujud kepada pohon ganal, atau orang gila tadi sujud kepada kuburan, sujud seperti orang sembahyang, atau orang gila tadi mengatakan bahwa ujarnya Allah Ta'ala itu 2, atau Allah Ta'ala itu kadada ujarnya. Nah, maka orang gila tadi dengan sebab perkataannya, dengan sebab perbuatannya tidak menjadi murtad. Kada murtad. Kenapa? Karena orang gila tadi kada berakal. Nah, jadi perbuatan orang gila, ucapan orang gila itu kada kawa diasi, kada dipandang ucapan dan perbuatannya. Nah, sehingga apabila dia orang gila tadi mengucapkan atau memperbuat sesuatu yang kalau dilakukan orang lain menjadi kafir, menjadi murtad, maka untuk orang gila itu kada berlaku. Dan tiada diperoleh riddah kanak-kanak karena ketiadaan baligh.
Ada kekanakan misalnya, ujarnya Tuhan itu kadada ujarnya, atau ujar si kanak-kanak tadi Allah itu baisi anak ujarnya, atau si kanak-kanak tadi sujud di kuburan seperti orang sembahyang meletakkan dahi di lantai. Nah maka si kanak-kanak tadi dengan sebab perbuatannya dan ucapannya tadi tidak menjadi murtad juga karena kada baligh. Karena syarat yang kedua, hasil riddah itu mesti baligh. Jadi selain berakal mesti baligh. Dan tiada diperoleh riddah orang yang digagahi dipaksa karena ketiadaan ikhtiar. Kada hasil jua riddah. Misalnya seseorang dipaksa oleh orang lain untuk sujud kepada pohon ganal misalnya, maka lading digulu sudah, dan ini memang bujur inya, artinya bila kada hakun sujud kepada kuburan, bila kada hakun sujud ke pohon ganal, maka dasar bujuran dibunuhnya. Nah karena dipaksa lalu inya sujud di kuburan, nah maka dengan sebab perbuatannya tadi karena dipaksa oleh orang lain, orang tadi kada menjadi murtad. Nah karena syarat yang ketiga, hasil riddah itu dengan ikhtiar kehendak seorang. Kalau dipaksa oleh orang lain, maka riddah itu kada hasil. Dan apabila sabitlah riddah seorang, tak ke bawah, syahdan jikalau murtad seorang, kemudian maka gila ia, tiadalah dibunuh akan dia di dalam gilanya, hanya ditakhirkan akan dia hingga sembuh daripada gilanya. Jadi misalnya ada orang bermurtad, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan i'tiqad, ada orang bermurtad. Nah imbah bermurtad sekalinya orang tadi gila. Nah maka oleh pemerintah yang berkuasa, orang yang murtad kemudian gila tadi, nah jangan dibunuh di waktu inya gila. Nah, ditunda dahulu sampai orang murtad yang gila tadi sembuh daripada gilanya. Hanya diproses kaina, ada prosesnya. Disuruh tubat dahulu. Bila kada hakun disuruh tubat, maka wajib pemerintah yang berkuasa membunuh orang nang murtad tadi. Tapi jangan dibunuh rahatan inya gila tadi. Diberi waktu dahulu. Dan apabila sabitlah riddah seorang dengan bayyinah saksi atau dengan ikrarnya pengakuannya, maka wajiblah menyuruh dia tobat dengan tiada diberi tangguh. Ini tugas pemerintah. Nah jadi ada seseorang murtad, baik murtad itu dengan saksi. Misalnya ada dua orang saksi yang melapor bahwa si fulan murtad keluar daripada agama Islam. Atau inya seorang yang mengaku, ujarnya aku keluar daripada agama Islam. Nah maka pemerintah yang berkuasa wajib menyuruh orang tadi tubat. Jangan diberi tempo langsung. Kalau pangkana ikam diberi waktu tubat sampai esok kada. Harus waktu itu juga disuruh tubat. Bilanya tubat maka tubatnya diterima. Bila kada hakun tubat maka dibunuh orang nang murtad tadi. Jadi dan apabila sabitlah riddah seorang dengan bayyinah saksi atau dengan ikrarnya pengakuannya, maka wajiblah menyuruh dia tobat dengan tiada diberi tangguh. Dan jika tobat ia daripadanya, diterimalah tobatnya dengan segala syaratnya yang lagi akan datang, maka tiadalah dibunuh ia. Nah kalau orang yang murtad tadi dipanggil, kemudian disuruh tubat, kemudian hakun tubat, mau tubatnya kembali kepada Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat bahasa, maka tubatnya diterima dan kada dibunuh.
Karena firman Allah Ta'ala, qul lillazina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tafsirnya, katakan olehmu ya Muhammad bagi segala mereka itu yang kafir, jika masuk Islam mereka itu niscaya diampuni bagi mereka itu barang yang telah terdahulu daripada dosa mereka itu. Jadi orang yang murtad kalau ingin tobat masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat bahasa, maka dosanya yang dulu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan jika enggan ia daripada tobat, maka wajib membunuh dia dengan memotong lehernya dengan pedang. Nah, ada orang murtad, baik murtadnya tadi dengan 2 orang saksi yang melapor, atau murtadnya tadi dengan pengakuannya, nah kemudian disuruh tubat, kada hakun tubat. Ujar pemerintah setempat, ikam bila kada tubat ikam dibunuh. Ayuha, ujarnya dibunuh. Nah maka pemerintah wajib membunuh, bukan masyarakat yang membunuh, kada. Bukan orang per orang, yang wajib membunuh adalah pemerintah setempat. Nah, itu. Dan jika enggan ia daripada tobat, maka wajib membunuh dia dengan memotong lehernya dengan pedang. Karena sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Artinya barang siapa menggantikan agamanya dengan agama yang lain, maka bunuh oleh kamu akan dia. Adapun yang memerintahkan membunuh dia itu raja atau naibnya, raja atau wakil raja, atau orang-orang yang di bawah raja, bawahan-bawahannya, itu yang berhak. Kada boleh nang masyarakat atau orang per orang, kada boleh. Dan jika ada yang membunuh dia itu lain daripada raja atau naibnya, maka ditakzirlah, maka dihukumlah akan dia. Misalnya ada orang murtad, ujar si A, aku keluar daripada agama Islam, ujar si A nih. Atau si A tadi melakukan perbuatan yang membuat dirinya murtad, dilihat oleh si B. Melihat si B bahwa si A ini murtad, disuruhnya tubat. Kada hakun tubat, langsung dibunuh oleh B. Ika murtad kubunuh, jarnya bunuh B. Nah, maka si B yang membunuh ini dihukum oleh pemerintah, tapi hukumannya kada sampai dibunuh. Karena yang dibunuh B ini orang yang murtad. Jakanya orang kada murtad, si B ini dibunuh juga. Cuman karena yang dibunuh ini orangnya murtad, padahal yang mestinya yang membunuh pemerintah, tapi dibunuh oleh si B, maka B ini dihukum. Dan hukumannya itu sesuai kebijakan pemerintah yang berkuasa. Nah, itu. Kada sampai dibunuh toh. Dan jika ada yang membunuh dia itu lain daripada raja atau naibnya, maka ditakzirlah, dihukumlah akan dia. Maka apabila sudah dibunuh akan dia, janganlah disembahyangkan atasnya, dan jangan ditanam pada tempat kubur orang Islam. Nah, orang yang murtad tadi karena kada hakun tubat kemudian dibunuh. Nah, setelah dibunuh jangan disembahyangkan dan jangan dipatak di kubur orang-orang Islam. Jangan dipatak di kubur muslimin, jangan. Syahdan seterusnya, jikalau murtad seorang, kemudian maka gila ia di dalam murtadnya, tiadalah dibunuh akan dia di dalam gilanya, hanya ditakhirkan ia hingga sembuh daripada gilanya. Bermula harta orang yang murtad itu mauquf, yakni terhenti, tiada dihukumkan dengan hilang daripada miliknya, dan tiada dihukumkan kekal di dalam miliknya. Maantara ini ada orang sugih, orang ini banyak berisi harta,
Nah kemudian orang sugih tadi murtad. Nah maka hartanya tadi ditahan dahulu. Kadakawa dipastiakan apakah harta ini milik si murtad atau kada. Dilihati dahulu. Nah hingga apabila mati ia di dalam murtadnya, maka nyatalah hilang miliknya. Nah apabila orang yang sugih yang murtad tadi sampai mati inya murtad, maka hartanya itu kembali kepada baitul mal, keluarga kadakawa mewaris. Dan jadi harta fai kembali kepada baitul mal. Jadi apabila ada orang sugih kemudian murtad sampai mati tetap inya murtad, maka hartanya ini dikembalikan kepada baitul mal, menjadi harta fai. Di bawah harta fai ialah harta yang didapat dari orang yang tidak beragama Islam dengan jalan damai, tidak berperang. Itu harta fai ngarannya. Dan jika masuk Islam ia, maka nyatalah ia harta tadi kekal di dalam miliknya. Nah tetapi amun orang sugih yang bermurtad tadi kemudian dia tobat kembali kepada Islam, maka harta itu nyata menjadi miliknya. Artinya keluarganya yang Islam kawa mewaris. Nah itu. Kata Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya, tak dapat tiadalah. Artinya mau kada mau pada menghasilkan Islam orang yang murtad itu daripada melapazkan dua kalimat syahadat. Nah jadi orang yang murtad itu kada cukup hanya dengan istighfar. Orang ini bermurtad kemudian tubat, kada cukup tubatnya itu hanya dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kada kawa. Mau kada mau mesti mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah itu. Banyak ulamanya. Kata Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya, tak dapat tiadalah pada menghasilkan Islam orang yang murtad itu daripada melapazkan dua kalimat syahadat. Kada cukup hanya dengan istighfar. Dan disyaratkan membawa lapaz asyhadu. Syarat. Dan disyaratkan membawa lapaz asyhadu seperti dikatanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu rasul atau pesuruh Allah. Dan disyaratkan mualat berturut-turut antara dua kalimat itu, kada boleh dipisah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, ujarnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Hadang hulujunya aku baru kuasa bilah hulu. Nah ini kada kawa. Bilanya putus mualat diulang bahasa. Jadi antara dua kalimat syahadat tadi mesti mualat, jangan dipisah. Dan tertib syarat juga, yakni mendahulukan kalimat yang pertama syahadat tauhid atas kalimat yang kedua syahadat rasul. Jadi tertib kada boleh asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mesti bertertib. Nah, itu syarat. Dan disyaratkan pula mengaku. Nah ini perbedaan nih. Ini syarat perbedaan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat antara orang yang murtad dengan orang yang masuk Islam biasa. Itu ada beda. Nah yang kita kisah ini orang yang murtad kemudian masuk Islam biasa. Dan disyaratkan pula mengaku dan disyaratkan pula mengaku dengan berlepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Itu tambahannya. Jadi orang yang murtad
kemudian dia masuk Islam, nah itu ada tambahannya selain daripada 2 kalimat syahadat, itu syarat juga. Jadi imbah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ujarnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah, dan aku berlepas, ujarnya, daripada tiap-tiap agama selain agama Islam, dan aku kembali kepada i'tiqad yang benar. Itu tambahannya. Kalau orang masuk Islam biasa, orang yang mu'allaf biasa, cukup 2 kalimat syahadat. Tapi kalau orang murtad masuk Islam bahasa, bertambah ini. Dan disyaratkan pula, ini syarat, dan disyaratkan pula mengaku dengan berlepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam, dan mengaku dengan kembali daripada i'tikadnya, mesti bepada aku kembali, ujarnya, dan mengaku dengan kembali daripada i'tikadnya yang jadi murtad ia dengan sebabnya i'tikad tadi. Nah dia kembali kepada i'tikad yang sebenarnya. Nah itu bedanya antara orang mu'allaf biasa lawan orang murtad masuk Islam bahasa. Nah jadi itu anunya, tambahannya, sesudah 2 kalimat syahadat, ujarnya aku berlepas daripada tiap-tiap agama selain agama Islam, dan aku kembali kepada i'tikad keyakinan yang benar itu. Dan sah melapaskan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan bahasa dirinya, kada syarat bahasa Arab. Dan jika tahu ia akan bahasa Arab sekalipun, demikianlah kaul pendapat yang mu'tamad, kada syarat. Jadi orang bahasa Indonesia kada jadi masalah. Ujarnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasul atau utusan Allah. Orang Jawa misalnya masuk Islam bahasa Jawa kada jadi masalah. Orang Inggris bahasa Inggris kada jadi masalah, sekalipun padahal bisa bahasa Arab. Nah itu kada syarat. Itu pendapat yang mu'tamad yang diperpegangi. Nah kemudian selanjutnya khatimatun fi bayani taubah wa syurutiha. Nah berhubung isuk hari Asyura, mudah-mudahan kita sebartaan diberikan Allah taufik kemudahan untuk melakukan amal-amal ibadah, wabil khusus bagi yang mampu berpuasa disunatkan berpuasa, dan juga yang mempunyai kelebihan harta disuruh untuk menyantuni anak-anak yatim di hari Asyura itu, dan juga bagi yang mempunyai kelebihan harta disuruh untuk meluaskan rizki kepada anak bini di hari Asyura itu melebihi daripada hari-hari biasa. Nah, orang yang memberikan nafkah kepada anak bininya lebih daripada hari-hari biasa, maka di tahun itu rezekinya akan diluaskan oleh Allah Ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin Allahumma shalli ala Muhammadin tamannin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma fir lana junubana sabaquna bi iman ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا إنك رحيم اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسد الأمور وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا بسكرة الموت اللهم أعن علينا بسكرة الموت اللهم أعن علينا بسكرة الموت نجد من النار اللهم أرنا حق قوتنا تنابا وأرنا الباطل اللهم صل على محمد نور أنوار وسر أسرار وتقي أحيار هاتي باب يسر سيدنا مولانا والمختار ولا هر وسبيان اللهم اجعلنا والدينا وجريتنا
ولنرجو من العلم والخير والتقوى اجتماعه والطلبة والرسول. اللهم صل على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار. ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان عما يصفون الحمد لله رب العالمين. يا ربي بير المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا برامي. يا ربي بير المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رامي. يا ربي بير المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيدنا. تقبل الله منكم.